kasus kematian akibat COVID-19 di Indonesia pun terus bertambah dan napi itu kabur dengan mendobrak pagar hingga roboh. Firefighters battle a blaze at this prison in the early hours of the morning. Lembaga Pembinaan atau Lapas Khusus Anak LPKA kelas 2 Kabupaten Maros dilaporkan melarikan diri. Regulasi tentang pola bangunan ini ada perubahan. Ya. Perubahan ini didasari dengan banyaknya amanah-amanah terhadap pemasyarakatan dan situasi overcrowded saat ini yang mengharuskan adanya perubahan pola bangunan. Masih ada beberapa bangunan lapas itu yang masih sistem konvensional, khususnya dari sisi keamanannya. Beberapa hal yang perlu mungkin peningkatan atau kajian selanjutnya. Sejalan dengan perkembangan yang ada, kita pun juga akan melakukan revisi keputusan Menteri tahun 2003 tentang pola bangunan pemasyarakatan. Untuk melakukan penataan regulasi terkait dengan pola bangunan unit pelaksana teknis di pemasyarakatan. Kami anggap penting, yang pertama, umur regulasi secara umum di pola bangunan itu adalah menggunakan keputusan Menteri Kehakiman pada tahun 2003. Kalau dihitung rentang waktunya sampai dengan hari ini sudah 20 tahun. Yang kedua itu adanya tantangan terhadap dinamika perubahan zaman, pandemi global COVID. Yang ketiga tentunya adalah digitalisasi, transformasi digital, jadi tuntutan bagi layanan publik untuk bisa berkembang. Ya, tentunya semua hal tersebut nantinya akan mendukung bagaimana kondisi keamanan ketertiban itu dapat terwujud dengan baik, akan mendukung terhadap pembinaan, pembimbingan, serta pelayanan yang kita berikan kepada tahanan, anak maupun narapidana secara optimal. Spesifik untuk penataan regulasi, sampai dengan tahun 2023 ini kita lakukan pendalaman-pendalaman, penyelarasan, pembahasan detil. Tuntutan ini akan menjawab juga terhadap mandatori pemberlakuan Undang-Undang PAS yang baru, serta pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru. Sasaran dari regulasi pola bangunan ini sendiri sebenarnya cukup luas. Ini akan menjadi rujukan bagi para pihak yang memang tentunya nanti akan memiliki kepentingan terhadap suksesi penataan bangunan di UPT Pemasyarakatan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Karena sifatnya bangunan UPT Pemasyarakatan adalah bangunan khusus, maka Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM menyusun standar-standar di dalam lampiran peraturan yang baru nanti, apa saja yang dikatakan sebagai kategori serta klasifikasi khusus terhadap UPT Pemasyarakatan itu sendiri, yang tentunya nanti akan diterjemahkan oleh para pelaksana di lapangan, seperti para konsultan perencana, konsultan pengawas atau manajemen konstruksi. Yang lebih lagi adalah terhadap para pelaksana konstruksi itu sendiri. Tentunya penataan regulasi ini kami melibatkan semua pihak yang memiliki kepentingan dan kewenangan. Kita mulai pembabakan, mulai dari penyusunan kajian internal, memintakan kajian kepada Badan Strategi Kebijakan di Kementerian Hukum dan HAM. Lalu nantinya kita lanjutkan kepada pembahasan-pembahasan internal, baik itu pembahasan dengan para stakeholder eksternal maupun internal, dan kita lanjutkan kepada pengusulan penataan regulasi ini sendiri kepada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, supaya nanti bisa memasuki pembahasan penelaahan serta harmonisasi, dan nantinya diakhiri dengan pengundangan dari regulasi itu sendiri. Jadi kalau penerapan smart building pada setiap bangunan lapas ini tentu akan membantu sistem pengelolaan di dalam bangunan lapas itu sendiri. Saya terima kasih kepada Saudara Dimas yang sudah mewujudkan apa yang kita inginkan. Nah, saya kira lebih terukur, bisa lebih efektif dan bisa lebih efisien. Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Pasuruan mendukung aksi perubahan yang dilaksanakan oleh Saudara Dimas Krisna Setiawan. Mendukung sepenuhnya
aksi perubahan yang digagas oleh Saudara Dimas Krisna. Sejalan dengan semangat tersebut, saya, Direktur Jenderal Pemasyarakatan, mendukung rencana aksi Saudara Dimas Krisna Setiawan dengan judul Strategi Optimalisasi Regulasi Penyelenggaraan Pembangunan Satuan Kerja Pemasyarakatan demi mewujudkan kinerja pemasyarakatan yang lebih berkualitas. Terhadap penata regulasi ini satu hal saja sebenarnya, terdapatnya pemahaman bersama.